Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami, di mana praktek kerja lapangan kami ini berjudul Penerapan Metode Trend Moment untuk Prediksi Penjualan Obat, Studi Kasus Apotik Fortuna. PKL ini kami ajukan atas nama Muhammad Habib Yuhandri dengan nomor BP 17 10 11 5261 0076 dan atas nama Suryanto nomor BP 17 10 11 5261 0092. Dalam video presentasi ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan kami, dan bagian kedua yaitu mempresentasikan hasil program PKL kami. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang pertama yaitu setiap perusahaan harus menjaga ketersediaan barang yang cukup untuk memperlancar aktivitas operasional perusahaannya. Dalam hal tersebut, maka ketersediaan barang atau bahan baku merupakan faktor utama dalam menentukan lancar atau tidaknya aktivitas operasional sebuah perusahaan. Salah satu sumber informasi dalam melakukan pengadaan barang adalah dengan melakukan peramalan. Suatu perusahaan pada umumnya membutuhkan keputusan pengadaan barang yang lebih cepat agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu. Latar belakang masalah yang kedua yaitu Apotik Fortuna adalah sebuah usaha yang bergerak dalam penjualan obat. Sistem yang berjalan sudah menggunakan sistem komputer, tapi masih kesulitan dalam menentukan persediaan dan pemesanan kembali obat. Sehingga dalam penyampaian laporan kepada pimpinan membutuhkan waktu yang lama, sehingga berakibat terlambatnya pemesanan obat yang mengakibatkan kekosongan stok. Latar belakang masalah yang ketiga yaitu, oleh karena itu, peneliti nantinya akan merencanakan sebuah sistem yang akan melakukan peramalan penjualan dengan menggunakan metode trend moment, guna memprediksi tingkat penjualan yang akan terjadi pada waktu mendatang berdasarkan informasi dari penjualan di masa lampau agar kesalahan dalam pengadaan obat dapat dikurangi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami ambil dari latar belakang penelitian ini adalah bagaimana menganalisa atau memprediksi penjualan setiap jenis obat pada Apotik Fortuna pada bulan tertentu berdasarkan data penjualan obat pada bulan-bulan sebelumnya dengan menggunakan metode trend moment. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan masalah diperlukan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat yang ada. Adapun batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode yang digunakan adalah metode trend moment. Yang kedua, hanya akan menganalisa prediksi dan penjualan obat yang diambil pada Apotik Fortuna. Yang ketiga yaitu data yang digunakan diambil dari data penjualan dari tahun 2018 dan 2019. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menerapkan metode trend moment dalam perhitungan prediksi kebutuhan obat. Yang kedua yaitu untuk membuat aplikasi sistem prediksi penjualan. Yang ketiga yaitu membantu Apotik Fortuna untuk melakukan persiapan pemesanan obat. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan pada Apotik Fortuna dalam menentukan pemesanan obat untuk stok. Yang kedua, memudahkan bagian administrasi dalam pengerjaan laporan pemesanan obat. Berikut merupakan desain global yang ada di dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu gambar use case diagram, di mana user dapat melakukan aktivitas login, menginputkan data penjualan obat, menginputkan daftar penjualan, menginputkan prediksi penjualan, dan keluar dari aplikasi tersebut.
Yang kedua yaitu gambar activity diagram, di mana user melakukan login, kemudian akan menampilkan menu utama, di mana menu utama ini terdapat 3 aktivitas, yaitu input data, daftar penjualan, prediksi selanjutnya. Input data ini menghasilkan input data penjualan obat, daftar penjual ini menghasilkan nama obat, dan prediksi selanjutnya menghasilkan peramalan jumlah penjualan. Dari menu utama kita akan bisa langsung keluar, dan begitu seterusnya proses ini diulang-ulang. Yang ketiga yaitu gambar sequence diagram. Sequence diagram ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sequence diagram untuk input data. User melakukan login, tampil menu utama, kemudian memilih input data, kemudian masukkan input data penjualan obat. Yang ketiga yaitu logout, keluar. Sequence yang kedua yaitu sequence diagram daftar penjualan. User atau admin login, tampil menu utama, kemudian pilih daftar penjualan, kemudian proses, kemudian proses masukkan nama barang, dan logout, keluar. Sequence yang ketiga yaitu sequence diagram peramalan. User melakukan login, masuk, tampil menu utama, pilih prediksi, kemudian proses, menghasilkan peramalan penjualan, logout, keluar. Yang keempat yaitu gambar kelas diagram, di mana gambar kelas diagram ini merupakan desain untuk tabel di dalam database kita nanti, di mana kita menggunakan 2 tabel, yaitu yang pertama tabel user dan yang kedua yaitu tabel penjualan. Di tabel user, primary key-nya yaitu ID user. Kemudian atributnya ada nama, email, username, dan password. Serta penjualan, primary key-nya yaitu ID, yang atribut periode jual, nama obat, jumlah jual. Kita masuk ke dalam desain terinci. Adapun desain terinci, yang pertama yaitu desain output, desain menu. Inilah desain menu yang akan kita buat dalam program kita nanti, di mana di dalam menu ini ada 4 submenu, yaitu input data, daftar penjualan obat, prediksi selanjutnya, dan keluar dari aplikasi. Dan ini adalah desain output tabel forecast peramalan, laporan peramalan per item obat. Kita nanti di sini masukkan nama obat, maka akan muncul nomor, periode, jumlah penjualan, X, Y, XY, dan X pangkat Y. Selanjutnya desain output peramalan per item obat. Dan inilah hasil laporan peramalan per item obatnya. Hasil laporan ini diketahui dari rumus. Yang pertama yaitu mencari hasil nilai B, yang kedua menghitung nilai B, yang ketiga yaitu prediksi penjualan obat untuk satu periode bulan berikutnya. Desain terperinci yang kedua yaitu desain input. Di sini sudah ada desain login, di mana desain login ini kita akan memasukkan username dan password, kemudian klik login. Desain input yang kedua yaitu input data penjualan obat, di mana input data penjualan obat ini kita memasukkan bulan keberapa yang kita ingin inputkan, nama obat, dan total penjualannya, kemudian klik simpan atau kembali. Desain terperinci ketiga yaitu desain database. Desain database ini terbagi menjadi 2 tabel. Yang pertama yaitu desain tabel user, dengan nama database-nya ramal, nama tabelnya user, field key atau primary key-nya adalah ID user. Desain tabel database yang kedua yaitu tabel penjualan barang, dengan nama database-nya ramal, nama database-nya penjualan, serta field key atau primary key-nya yaitu ID. Dan inilah gambaran tampilan menu utama program yang kami buat setelah jadi, di mana tetap ada 4 submenu sesuai dengan desain kita tadi.
yaitu ada input data, daftar penjualan obat, prediksi selanjutnya, dan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, kita masuk ke metode trend moment, di mana metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan metode trend moment adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan seperti obat. Yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data perjualan tahun yang lalu. Yang keempat yaitu jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun tahun genap tetap diurut dari 0, 1, 2, dan seterusnya pada kolom X. Rumus metode trend moment, di mana rumus metode trend moment ini yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y ini merupakan nilai tren, A ini bilangan konstan, B ini adalah slope atau koefisien kecondongan garis tren, dan X ini adalah indeks waktu. Untuk mencari nilai A dan B pada rumus di atas digunakan dengan cara matematis dengan penyelesaian menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Adapun persamaannya sebagai berikut. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah B dikali sigma X. Dan sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X pangkat 2. Di mana sigma Y sama dengan jumlah dari data penjualan. Sigma X adalah jumlah dari periode waktu. Sigma XY adalah jumlah dari data penjualan dikali dengan periode waktu. Sedangkan N adalah jumlah waktu. Adapun langkah-langkah untuk mencari metode trend moment ini dapat dilihat pada algoritma dan flowchart seperti di bawah ini. Ini adalah alur algoritma mencari metode trend moment, yaitu yang pertama membuat forecast atau peramalan, menghitung nilai B, menghitung nilai A, hitung peramalan untuk periode berikutnya, dan hasil peramalan. Sedangkan untuk langkah flowchart sama saja, tetapi dia berbentuk flowchart, yaitu mulai atau start, membuat forecast, menghitung nilai B, menghitung nilai A, hitung peramalan untuk periode berikutnya, hasil peramalan, dan selesai. Kita masuk ke contoh kasus, di mana contoh kasus ini studi kasusnya adalah apotik Fortuna. Langkah pertama yaitu membuat forecast atau peramalan. Peramalan penjualan atau forecasting adalah suatu perhitungan untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian di masa lalu. Meramalkan penjualan di masa mendatang berarti menentukan perkiraan besarnya volume penjualan dan luas pasar yang dikuasai di masa yang akan datang. Pada bagian ini diambil satu contoh nama obat yang akan kita analisa dalam presentasi ini. Berikut forecast peramalan untuk satu item barang tersebut. Ini adalah tabel penjualan obat aciclovir 200 mg. Dari bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember 2018. Didapatkan total X sama dengan 66, total Y sama dengan 1128, total XY sama dengan 6158, dan total X kuadrat adalah 506. Selesai untuk langkah pertama. Sebelumnya, tabel ini kita dapat dari data yang kita peroleh di Apotik Fortuna yang sudah tertera di dalam laporan kita. Lanjut ke langkah kedua yaitu menghitung nilai B. Yaitu menghitung nilai B untuk nama obat tadi adalah aciclovir 200 mg. Mencari nilai B yaitu kita gunakan rumus persamaan sigma Y sama dengan N kali A tambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Dimana sudah kita ketahui hasilnya yaitu sigma Y di sini
Sigma Y adalah 1128 sama dengan nilai N adalah jumlah periode waktu, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember, yaitu 12 dikali A karena nilai A belum diketahui, ditambah dengan sigma X. Sigma X adalah 66 dikalikan dengan B. B belum diketahui. Kemudian untuk rumus di bawah kita masukkan angkanya, yaitu sigma XY. Sigma XY adalah 6158. Kita masukkan di rumus ini sama dengan A. Belum diketahui sigma X. Sigma X sudah ada di sini 66, berarti 66 dikali A ditambah dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat didapatkan 506. Kita taruh di sini 506 dikali dengan B. Kemudian kita cari persamaan perkalian yang kemudian bisa kita eliminasi salah satunya, yaitu yang atas kita kalikan dengan 11 dan yang bawah kita kalikan dengan 2, sehingga didapatkan hasil 12.408 sama dengan 132 dikali A ditambah 726 dikali B dengan 12.316 sama dengan 132 dikali A ditambah 1012 dikali B. Kita eliminasi yang sama, yaitu 132 dikali A kita coret atau kita eliminasi, sehingga dan ini kita kurangkan sehingga didapatkan hasil 92 sama dengan min 286 dikali B. Ini didapatkan dari 726 dikurang 1012. B kita pindahkan ruas. B sama dengan 92 dipindahkan ke sini, 92 dibagi min 286, sehingga didapatkan hasil untuk B sama dengan min 0,32. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai A. Kita ambil salah satu rumus dari persamaan berikut untuk mencari nilai A, yaitu kita ambil rumus sigma Y sama dengan N kali A ditambah B dikali sigma X, di mana sigma Y sama dengan 1128 sama dengan 12 dikali A ditambah 66 dikali B. Selanjutnya 1128 sama dengan 12 dikali A ditambah 66 dikali nilai B sudah kita dapat min 0,32. Kita masukkan min 0,32. Jadi 1128 sama dengan 12 dikali A ditambah min 21,23. Kita pindahkan ruas, 12 dikali A dipindahkan ke sini sama dengan 1128 dikurang min 21 kurang 23. Min kurang min menjadi plus, yaitu hasilnya 12 dikali A sama dengan 1149,23. Jadi A sama dengan 1149,23 dibagi dengan 12 dari sini, maka didapatkan hasil A sama dengan 95,77. Kita lanjut untuk langkah keempat, yaitu menghitung peramalan untuk periode berikutnya. Berdasarkan hasil penjualan dalam 1 tahun untuk meramalkan penjualan acyclovir 200 mg pada Januari 2019, untuk meramal Januari 2019, maka diperoleh nilai X-nya adalah sama dengan 12. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita gunakan rumus utama dalam mencari metode trend moment, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Y sama dengan nilai A dapat dari sini 95,7 ditambah dengan nilai B didapat dari sini, yaitu min 0,32 dikalikan dengan 12. 12 adalah X, maka Y sama dengan 95,7 ditambah dengan hasil perkalian ini adalah min 3,86. Maka didapatkan hasil Y sama dengan 91,91. Ini adalah hasil peramalan untuk
obat asiklovir 200 mg untuk Januari 2019. Yang kelima yaitu hasil peramalan. Dengan demikian, maka peramalan penjualan produk selama Januari 2019 adalah sebagai berikut. Kita tampilkan dalam bentuk tabel, yaitu nama barangnya asiklovir 200 mg dan hasil peramalan untuk Januari 2019 adalah 91,91. Didapatkan dari sini. Dan berikut ini adalah tabel hasil peramalan obat yang terdapat pada Apotik Fortuna, di mana kita sudah melakukan perhitungan peramalan untuk 100 data obat di Apotik Fortuna, sehingga didapatkan hasil tabel seperti ini. Dan rata-rata akurasi yang kita dapatkan untuk peramalan Januari 2019 adalah 99%. Jadi, dari penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, setelah melakukan uji coba dengan beberapa data penjualan per bulan tahun 2018 dan membandingkan dengan penjualan Januari 2019, maka diperoleh akurasi sebesar 99%. Dapat disimpulkan bahwa metode trend moment dapat membantu dalam perhitungan prediksi penjualan obat pada Apotik Fortuna. Kesimpulan yang kedua yaitu hasil penelitian ini telah menghasilkan sebuah aplikasi forecast peramalan penjualan pada Apotik Fortuna dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dan kesimpulan yang ketiga yang terakhir yaitu telah dapat membantu Apotik Fortuna dalam hal pemesanan item obat secara tepat. Dan inilah beberapa daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat laporan praktek kerja lapangan kami. Terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program hasil PKL kami, yaitu mengenai peramalan penjualan obat pada Apotik Fortuna. Di sini terdapat form loginnya. Pertama kita harus login. Kemudian selanjutnya muncul menu utamanya, itu terdiri dari input data, daftar penjualan obat, prediksi selanjutnya, dan keluar dari aplikasi. Pertama kita lakukan input data. Di sini terdapat input data penjualan yang terdiri dari bulan keberapa, nama obat, dan total penjualan. Di sini saya sebelumnya sudah memasukkan data obat di tahun 2018. Jadi sekarang kita akan melakukan peramalan pada tahun 2019. Kita masukkan nama obat, yaitu Adona Forte, dengan total penjualan sebanyak 68. Data ini sudah ada sebelumnya. Kita klik simpan. Data berhasil tersimpan. Kemudian kita lanjut ke daftar penjualan obat. Masukkan nama obat. Kita masukkan nama obat tadi. Kita klik tampilkan. Di sini muncul data obat mulai dari bulan Januari 2018 dan bulan Januari 2019 yang telah kita inputkan sebelumnya tadi. Kemudian kita lanjut prediksi selanjutnya. Kita masukkan nama obatnya kembali, itu Adona Forte. Kita lakukan peramalan jumlah penjualan untuk satu periode berikutnya. Berarti kita akan meramal pada bulan Februari di tahun 2019. Kita klik prediksi. Di sini muncul hasil peramalan tadi untuk Februari tahun 2019, yaitu 85,75, yang dimana hasil tersebut didapatkan melalui rumus yang telah ada. Yang pertama itu menghitung nilai B dengan rumus seperti ini. Kemudian setelah dapat nilai B, kita menghitung nilai A dengan rumus ini.
dan didapatkanlah hasil peramalannya sebanyak 85,75. Untuk mendapatkan data di tahun Februari 2019 ini, data yang pada periode bulan Januari 2018 ini tidak dibaca lagi, tetapi dimulai dari bulan Februari 2018 sampai Januari 2019 untuk mendapatkan data di tahun Februari 2019.